Senang kembali menjumpai Anda. Saya Coki Sitohang, inilah program kami Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Di program ini, orang yang punya masalah kesehatan nggak berakhir pada masalah. Tetapi masalah itu membawa pada pengalaman dan proses itu justru malah menjadi hikmah dan kekuatan bagi setiap orang yang mendengar ceritanya. Kalau orang itu adalah Anda, yang punya masalah kesehatan, ceritakan dan bagikan pada kami ceritanya, riwayat kesehatan Anda, kirim ke sini. Kami ingin undang Anda untuk hadir, duduk di sini menjadi salah satu narasumber kami di episode mendatang. Jangan lupakan itu pemirsa ya. Izinkan saya memulai kalimat pembuka kali ini adalah dengan mengingatkan bahwa sebuah siklus alami kehidupan dalam setiap kita adalah menjadi tua. Ya, itu fakta, setiap orang akan menjadi tua. Tapi harapan banyak orang, saya harap ini harapan Anda juga, adalah bahwa ketika sudah ada di hari tua itu, Anda tetap sehat, bugar, produktif, dan dapat menikmati sisa hidup dengan kebahagiaan. Hari ini, saya kedatangan tamu istimewa. Nanti saya kenalkan kepada Anda pemirsa. Tetapi yang jelas narasumber kami menolak untuk menyerah pada kehidupan yang siklusnya saat ini berpihak pada beliau. Beliau sudah berusia senja. Tetap sehat, tetap produktif. Sebelum itu, Bang Paidon, selamat berkomentar nantinya bersama dengan Mas Nurman. Kolaborasimu sangat dinantikan pemirsa. Salam sehat, bugar, dan oh ya, semangat Bang Coki. Ibu Irma, salam sehat. Salam sehat kepada Anda juga. 85 tahun. Betul. Betul. Hadir bersama dengan Ibu Ria. Hai Bu Ria. Halo. Anaknya, terima kasih udah dampingin Ibunda dalam keadaan penuh bahagia ini. Sebelum wawancara dilanjutkan, saya mau ajak Ibu Irma, 85 tahun, dan anaknya Ibu Ria untuk bermain. Main benar atau salah. Inilah benar atau salah yang pertama. Kedua kaki bengkak, pertanda gagal jantung. Menurut Bu Irma dan Bu Ria, apakah pernyataan ini benar atau salah? Benar. Benar. Ya. Benar. Betul. Kita tanya ya, kebenarannya ya, mengenai pernyataan ini benar atau salah kepada praktisi kesehatan. Monggo. Ya, jawabannya tepat bahwa ini adalah pernyataan yang benar. Ini merupakan pertanda dari gagal jantung. Waduh. Walaupun tentu kita jangan langsung dipastikan begitu ya. Orang yang udah jalan lama juga kakinya bisa ada tampak bengkak ya, atau misalnya ketimpa balok juga bengkak. Ketimpa beban berat ya. Oke, tapi maksudnya adalah ketika orang dalam kondisi biasa kakinya bengkak, kaki ya, di bawah mata kaki itu ada kaki. Kenapa begitu? Karena si jantung itu tidak bisa memompa dengan efektif sehingga darah masih ada di jantung, sehingga darah yang menuju jantung dari tungkai kita dari bawah itu nggak bisa balik semua. Jadi darah tuh ngumpul seperti ngumpul di tungkai kita. Kenapa? Begitu. Karena jantungnya masih ada darah, belum bisa dipompa dengan sempurna. Kenapa begitu? Karena otot jantungnya berkurang kekuatannya akibat penuaan, nutrisinya juga kurang, dan mungkin sudah terjadi penyumbatan pembuluh darah pada jantung. Jadi kaki bengkak merupakan pertanda gagal jantung? Ya benar. Kedua kaki bengkak, pertanda gagal jantung adalah pernyataan yang benar. Ya. Sekarang kita yang kedua, varises tidak berbahaya. Menurut Bu Irma dan Bu Ria, apakah benar atau salah? Salah. Kompak banget loh, ibu sama anak ini. Karena pengalaman juga. Kita tanya langsung kepada Mas Nurman. Oke, jadi jawaban Ibu tepat. Kalau yang namanya varises ini berarti sudah menandakan adanya pembuluh darah balik ke arah jantung itu yang dia tidak bekerja dengan begitu baik. Pembuluh darah baliknya apa? Kita sebutnya sebagai vena. Jadi vena di bagian kaki ini dia tidak bisa memompakan darah kembali ke jantung sehingga menyebabkan bendungan di area kaki kita. Yang namanya varises ini dia ada komplikasinya. Komplikasi terberat dan yang paling dekat itu adalah DVT, deep vein thrombosis. Nah, pada dasarnya DPT ini nantinya bisa menyebabkan yang namanya trombus atau terbentuknya gumpalan darah. Gumpalan darah ini jika lepas dari pembuluh darah di bagian kaki, dia akan beredar ke seluruh tubuh kita dan bisa menyumbat di area-area tertentu, terutama di organ-organ penting di tubuh kita. Bisa mulai dari di paru-paru dulu. Jadi ada yang namanya sumbatan di pembuluh darah paru-paru kita sebutnya. Dan ini sangat berbahaya. Pemirsa, pernyataan yang bilang varises tidak berbahaya adalah pernyataan yang salah. Bu, ini kenang-kenangan dari kami. Karena Terima jawaban kasih Ibu tepat. banyak. Sama-sama Bu Irma.
Tapi sebelum lanjut kita kenal dulu yuk, siapa Ibu Irma sebenarnya? Irmani Sugiarti Siswoyo. Di usianya yang sudah 83 tahun ini, ia masih berjuang untuk bisa tetap sehat setelah mengalami masalah jantung. Hal ini bermula ketika Irma masih berusia 50 tahun. Saat itu, ia sedang merasa pilek dan batuk. Ia melakukan cek tekanan darah. Ternyata, tekanan darahnya sudah sangat tinggi, yakni mencapai angka 150/80. Irma mengaku kaget karena biasanya tekanan darahnya cenderung rendah. Ia pun mencoba memeriksakan diri lebih lanjut ke rumah sakit. Ternyata ia sudah mengalami penebalan dinding jantung. Sejak itu, Irma menjadi lebih berhati-hati dengan hipertensi. Jika hari itu tidak ketahuan tekanan darahnya tinggi, mungkin bisa saja tanpa sadar kondisi kesehatannya jadi semakin memburuk. Irma pun berharap kondisi kesehatannya bisa membaik. Ia ingin bisa tetap produktif, walaupun sudah berusia 80 tahun. Dari pernyataan barusan yang kita dengar bersama, ada harapan dari Ibu Irma untuk bisa tetap sehat dan produktif ya Bu ya? Ibu masih kerja ya? Iya, betul. Di bidang pendidikan. Betul. Seberapa aktifnya Ibu bekerja? Sebetulnya saya tidak saban hari ya. Karena saya hanya konsultan. Jadi selain sharing ya dengan guru-guru yang latar belakangnya bukan bahasa Inggris, Iya. tapi mengajar bahasa Inggris. Iya. Juga saya edit modul, dan kebetulan sekarang mereka mempunyai program English Club. Ibu adalah konsultan, Ibu aktif memberikan masukan, nasihat yang dibutuhkan oleh sekolah, tapi Ibu juga masih aktif mengajar. Ibu Irma bukan sosok yang sempurna dalam hal kesehatan. Ibu masih ada hipertensi ya dulu itu? Betul. Sekarang ya. gimana Bu? Sekarang sudah, karena saya minum obat. Ibu nggak pernah berhenti minum obat? Betul. Apakah mau kita cek sebentar? Tadi kami melakukan pengecekan kesehatan. Izin Ibu kami bukakan Silakan, datanya. silakan. Kita bahas bersama. Kalau kita lihat di sini ya, Bu Irma, nah Iya. ini kolesterolnya masih di angka yang tinggi, ya. Lebih dari normal, normalnya itu di angka 200-an, 200 ke bawah itu paling optimalnya. Betul. Tapi di sini dengan angka 212, maka ini akan menjadi PR untuk Oma Irma sendiri. Berarti makannya harus diatur lagi, obatnya mungkin balik lagi ke dokternya, apakah dosisnya mau ditambahkan. Dan tidak lupa juga, untuk anaknya Bu Irma juga, ini kita periksa. Ternyata tensinya sudah mengarah ke arah hipertensi. Kalau kita biarkan, apa yang terjadi? Akan mengarah ke tensi yang tinggi, lebih dari 140. Jadi harus kita koreksi. Oma Irma, Iya. saat ini yang Oma rasakan ada keluhan apa di tubuh Oma? Keluhan ya itu suka kaki dingin. Kaki dingin baik. Ya kadang-kadang kebal. Oh, kebal. Iya, kebal ini. Kebas, mungkin kebas maksudnya. itu ya. Kebas. Iya. Kadang-kadang ya, tidak ini ada seperti kram. Oma agak sulit tidur. Iya betul. Menutup mata begitu, tapi tidak terlelap ya, tidak Not a lelap. deep sleep ya. Ya, tidak deep sleep. Di tubuh kita ini ada yang namanya faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang menyebabkan kita sulit tidur itu bisa jadi karena adanya gangguan pada perkemihan, sering buang air kecil ya, atau hal-hal lainnya. Tapi ada juga nih faktor internal yang mempengaruhi kesulitan tidur pada orang yang sudah lanjut usia, yaitu karena hormon melatonin yang sudah berkurang. Hormon melatonin yang sudah berkurang ini memang normal terjadi pada orang yang sudah lanjut usia karena aliran darah yang kurang begitu lancar. Jadi ketika kita sulit tidur, ini permasalahan kesehatan kita ini akan muncul banyak, mulai dari tensi, gula darah tinggi, bahkan kolesterol kita yang tinggi. Nah, cara untuk kita membooster melatonin yang ada di tubuh kita adalah dengan cara kita konsumsi makanan-makanan yang tinggi akan protein. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hindari makanan yang tinggi gula atau tinggi kafein, dan kita bisa tambahkan teknologi laser di dalamnya. Karena teknologi laser inilah yang nanti akan melancarkan aliran darah di area kepala, sehingga kelenjar pineal yang tadinya tidak teraliri dengan aliran darah ini akan dialiri oleh darah lebih lancar lagi, dan hormon melatonin ini akan diproduksi lebih banyak lagi, sehingga tidurnya akan jauh lebih berkualitas daripada yang sekarang. Untuk menjalankan pola hidup sehat, kita membutuhkan rangkaian kegiatan pola hidup sehat ya.
Pertama, sebetulnya adalah tadi obat-obatan, disiplin dengan obat-obatan. Kedua, pola makan sudah diikutin sama ibu, olahraga sudah, tinggal satu nih, tambahkan teknologi laser. Kenapa? Teknologi laser ini nanti membantu apa? Dia merangsang produksi oksida nitrit, membantu membuka pembuluh darah, sehingga ketika pembuluh darah terbuka, aliran darah menjadi lancar. Di mana? Di seluruh tubuh kita, termasuk di kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki, walaupun dipasangnya di pergelangan tangan. Kemudian nanti ada salah satu tambahannya, penggunaan intranasal yang membantu area pembuluh darah di area kepala supaya bisa lebih optimal hasil pembukaan pembuluh darah tadi, sehingga membantu kualitas tidur. Tadi Mas Nurman udah cerita kalau aliran darah ke kelenjar pineal lebih bagus, produksi melatonin bisa lebih bagus sehingga tidur bisa lebih lelap. Nah pemirsa, jika Anda berusia banyak kayak Ibu Irma atau punya orang tua seperti Ibu Irma, yuk tambahkan penggunaan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, ayo take action sekarang juga. Gunakan dokter laser yang bermanfaat untuk bantu atasi masalahnya dan cegah komplikasinya seperti serangan stroke, jantung, dan lain sebagainya. Dokter laser adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Karena alatnya portable, bisa dibawa kemana aja, maka terapinya pun bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Digunakannya pada area pergelangan tangan kiri Anda. Nih, ada garisnya di sini pemirsa ya. 2 kali aja sehari. Dari durasi 15 hingga 60 menit. Cara kerjanya adalah sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di sini. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Caranya bagaimana? Mulai dengan menelepon kami, hubungi nomor telepon di call center yang tertera di layar. Tim kami siap untuk melayani Anda mulai detik ini. Produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Sudah cek bagaimana cuaca, udara kualitasnya di daerah sekitar Anda, pemirsa? Kalau saya buka sekarang nih aplikasinya, serem juga nih. Tidak sehat, sangat tidak sehat. Berbahaya. Berbahaya, aduh udah merah begitu. Saya tuh nungguin kapan sih berubah lagi menjadi hijau yang sehat gitu. Hari ini kita belajar dari Oma Irma, 85 tahun. Jadi Oma setelah pandemi masih olahraga nggak? Sampai sekarang sih saya di rumah cuma stretch selalu. Stretch. You're doing stretching? Stretching before getting up. Wow. Terus itu apa namanya? What was the simple moves? Saya minta beliau untuk menunjukkan beberapa gerakan yang ya, sederhana. lalu ini. Ah ya. Oh, seperti ini. Ya, Iya. begitu. Senam lansia itu ya, Oma, ya? Iya, senam lansia. Senam lansia. Ya. Ya. Ya, saya membayangkan orang seperti Oma Irma, 85 tahun, kita semua berhak atas udara bersih. Dan kita mesti jaga tubuh ini, jangan hanya gara-gara polusi terus kita berhenti melakukan pola hidup sehat. Kita butuh antioksidan yang lebih. Gitu ya kalimatnya? Boleh? Antioksidan yang lebih? Yang cukup. Yang cukup. Kita butuh antioksidan yang cukup. Nah, tahukah Anda manfaat antioksidan bagi kesehatan tubuh? Kenapa abang koreksi saya tadi waktu saya bilang antioksidan yang lebih? Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Karena oksidasi dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai proses normal kehidupan. Oksidasinya kita perlu. Kita perlu. Tapi juga di sisi lain kita perlu lawan oksidasi itu. Betul. Jadi mungkin ilustrasinya seperti ini pemirsa. Ingat nggak waktu SD kita belajar lilin, kemudian ditutup gelas. Iya. Apa yang terjadi? Lilinnya mati. Ya, kenapa lilinnya mati? Karena tidak ada oksigen. Oksigen itu untuk apa? Untuk proses pembakaran energi. Nah, artinya oksigen ini juga dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membakar energi kita. Prosesnya namanya oksidasi. Iya. Ketika kita berolahraga, kita mengkonsumsi oksigen 3, 4, 5 kali lipat lebih banyak. Artinya oksidasi kita naik 5 kali lipat. Ketika kita terpapar sama polusi, oksidasi dalam tubuh kita meningkat. Dampaknya dia merusak di dalam tubuh kita. Rusak apa? Semuanya yang masuk ke dalam aliran darah. Nah, di dalam aliran darah nanti oksidasi ini merusak sel-sel darah, merusak kolesterol, yang pada akhirnya nanti bisa menyebabkan atau mencetuskan proses penyumbatan pembuluh darah. Itu sebabnya kita membutuhkan antioksidan. Oke. Antioksidan pertama yang kita butuhkan adalah buah-buahan,
ya. Kemudian apabila kita ingin mencukupi atau menambahkan, kita bisa menggunakan suplementasi antioksidan. Suplementasi yang mengandung misalnya berry, kemudian ekstrak tumbuhan, sitrus ya, juga yang ada kandungan vitamin E dan vitamin C. Vitamin E dan vitamin C adalah dynamic duo ya. Ini double atau ganda yang sangat powerful untuk membantu kesehatan tubuh kita. Karena itu saya sarankan untuk Anda mulai sekarang mulai perhatikan bahwa Anda membutuhkan antioksidan dan konsumsi antioksidannya. Bu Ria, kalau melihat Oma yang masih aktif di usia 85 tahun, tapi ada keluhan kesehatan, Bu Ria lebih banyak bangganya atau khawatirnya? Kalau saya terus terang bangga, dan menurut saya sih lebih baik Mama aktif. Karena kalau kalau sudah tua itu kadang-kadang power syndrome, nggak ada yang kegiatan di rumah, lalu malah jadi berpikir yang enggak jadi penyakit. Tentunya khawatir sih ada, karena kadang-kadang kalau maunya aktif kan, nggak mau diem, misalnya pagi-pagi suka buat apa-apa di dapur, masih suka nyiapin makanan. Terus kalau jalan ke supermarket juga jalannya cepet. Nah itu kadang-kadang sering jatuh kalau lupa itu, terus kayak lemah gitu, terus jatuh gitu. Misalnya kalau di dapur juga kadang-kadang menjatuhkan sesuatu itu mungkin jadi kayak cepet capek ya. Bu Ria, saya nitip sama Bu Ria nih. Ini punya ibu yang langka. Ya, Oma Irma hampir seumuran seperti nenek saya. Saya langsung mengasihinya ketika melihat dia tampil sehat seperti ini, aktif. Titipan saya buat Bu Ria adalah, Bu, satu kesempatan terakhir dari para praktisi kesehatan untuk menjelaskan apa itu teknologi laser. Aku pengen Ibu Ria mendengarkan ini baik-baik. Untuk belajar dari sini, silakan. Nah, mungkin di sini saya mau kasih sedikit gambaran tentang teknologi laser yang dari tadi kita bicarakan, ya. Teknologi lasernya ini nanti ya, Oma dan Ibu Ria juga, ini akan dipergunakan di pergelangan tangan kita. Ini Oma. Karena di pergelangan tangan kita ini ada dua pembuluh darah besar, ada arteri radialis, ada arteri ulnaris. Kedua arteri inilah yang nanti akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nanti akan bermanfaat dan berfungsi untuk mengembalikan elastisitas dari pembuluh darah kita dan juga mengembangkan kembali pembuluh darah kita. Sehingga tekanan darah kita akan terkendali di batas normal. Selain itu, di pergelangan tangan kita juga ada titik-titik akupuntur. Yang kesemuanya ini jika distimulus oleh teknologi laser yang sudah terukur, maka bisa meningkatkan kualitas darah, kualitas pembuluh darah, dan menjaga kesehatan jantung kita. Terlebih lagi, teknologi laser ini sekarang dia sudah ada ekstensinya, kita sebutnya adalah teknologi laser intranasal. Itu yang dimasukin ke hidung Oma. Fungsinya banyak, terutama untuk Oma nih ya, yang masih aktif mengajar, yang masih aktif dalam kegiatan sosial. Maka teknologi laser intranasal inilah yang nanti akan membantu proses berpikir kita, melancarkan aliran darah di area kepala kita, kemudian menjaga proses berpikir dan mencegah terjadinya demensia, yang pastinya mencegah kejadian stroke atau sumbatan pembuluh darah di bagian otak kita. Dan ini juga bisa dipergunakan pada orang-orang yang memang memiliki keluhan di area kepala seperti sakit kepala, kemudian vertigo, kemudian yang ada migrain juga. Jadi teknologi laser ini 1000 manfaat dengan satu alat kecil portable yang digunakan di pergelangan tangan kita. Teknologi laser itu nanti merangsang produksi oksida nitrit sehingga pembuluh darah terbuka. Artinya apa? Artinya aliran darah ke seluruh organ tubuh kita akan lebih lancar, termasuk di otak. Ada kelenjar kecil yang namanya pineal. Pineal menghasilkan melatonin. Nanti melatonin ini membantu tidur lebih lelap, dan ingat, ketika tidur lebih lelap ada satu hormon yang sangat penting, the mother of all hormones, yang namanya growth hormone, yang membantu memelihara kesehatan tubuh kita. Kemudian aliran darah ke organ lain yang juga memproduksi hormon pada perempuan ya, nanti membantu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, dan pada laki-laki membantu mengoptimalkan testosteron. Pun pada perempuan testosteron dipelihara sehingga apa? Membantu otot-otot polos misalnya untuk perkemihan, untuk buang air besar, itu dipelihara dengan baik. Dengan bantuan teknologi laser tekanan darah basi dibantu, kemudian juga teknologi laser yang sama nanti membantu menguraikan penggumpalan darah di dalam sel darah kita, sehingga kolesterol, gula darah, dan asam urat bisa terbantu turun. Nah, seperti ini ilustrasinya. Kolesterol mungkin terjebak di dalam gumpalan darah ini, kemudian gula darah ada di dalam darah, nggak bisa diantar. Dengan bantuan teknologi laser, maka penggumpalannya diurai. Aliran darahnya menjadi lebih lancar, sel-sel darah bisa diantar ke tempatnya,
pembuluh darah bisa terbuka, sehingga apa? Parameter kesehatan Anda bisa lebih baik. Sekali lagi saya ulang ya, tensi bisa dibantu, kolesterol bisa dibantu turun, gula darah bisa dibantu, asam urat bisa dibuang bila berlebihan. Artinya apa? Anda tahu ketika Anda menggunakan teknologi laser, Anda punya peluang untuk meningkatkan kualitas hidup berapapun umur Anda saat ini. Yuk, pakai teknologi lasernya sekarang juga. Oh iya, satu lagi. Tambahkan penggunaan suplementasi antioksidan untuk melengkapi kesehatan tubuh kita. Kami akan putarkan sebuah video tentang cerita dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser dan bagaimana dampaknya pada kesehatan mereka. Saya sering keluar keringat dingin, kemudian perut terasa mual, seperti mau muntah gitu. Setelah saya menggunakan teknologi laser itu, ternyata keluhan-keluhan itu sudah tidak ada lagi. Jadi saya juga jarang masuk angin, jarang lagi keluar keringat dingin. Jadi saya merasa bahwa sekarang ini keadaan saya lebih baik daripada sebelum saya menggunakan teknologi laser. Jadi penjelasan dari masyarakat Indonesia pasti diterima dengan jelas. Itulah masyarakat awam yang tadinya juga nggak tahu menau tentang teknologi laser. Tapi berkat edukasi lewat program acara ini, maka mereka bisa menerima keberadaan teknologi laser. Buat narasumber saya di sini, Ibu Ria dan Oma Irma, apakah penjelasan dari para praktisi kesehatan dari tadi sudah cukup jelas? Untuk saya jelas, cuma mungkin beberapa terminologi itu tidak terlalu Familiar. tidak familiar ya untuk saya, begitu itu aja. Tapi kegunaannya ya. Hari ini banyak pelajaran yang kita dapatkan ya dari Oma sendiri. Bagaimana Oma ini di usia yang sekian sudah banyaknya, tapi masih bisa menjaga kesehatan meskipun masih ada PR yang harus dikerjakan dan harus dikoreksi oleh Oma. Tapi pemirsa di rumah, percayalah ketika kita sudah menerapkan 4 pilar pola hidup sehat, kita sudah mengikuti anjuran dokter dan kita sudah mengikuti dan menggunakan yang namanya teknologi laser, maka kesehatan ini tidak mustahil untuk kita dapatkan. Maka dari sekarang kita gunakan teknologi laser dan jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Keluhan hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, sulit tidur, itu adalah masalah besar bagi para lansia. Solusi demi solusi sudah kami berikan dan saatnya Anda menggunakan teknologi laser. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Disarankan bagi Anda yang punya masalah kolesterol tinggi, diabetes, dan hipertensi. Harapannya adalah dengan penggunaan secara rutin alat ini, maka akan membantu atasi permasalahan tadi dan mencegah Anda kena komplikasinya. Terdapat aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan pada rongga hidung. Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah di area kepala kita, cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Manfaat ini akan Anda terima ketika Anda juga menggunakannya secara maksimal. Teman-teman yang merasa tubuhnya masih fit, bahkan olahragawan, bahkan yang punya pola hidup sehat, ayo lengkapi upaya pola hidup sehatnya dengan menambahkan teknologi laser ke dalam kehidupan Anda. Inilah sebuah ikhtiar terbaik kita saat ini untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Pemirsa ingat, produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Kami tunggu telepon Anda sekarang juga pemirsa. Berlombalah, berkompetisilah, it's really okay. Just call us. Call centernya ada di sini dan suatu saat nanti ketika Anda sudah punya alat kesehatan ini, Anda pun bisa berkonsultasi dengan dokter kami secara gratis. Demikian episode kali ini. Pemirsa, kami tunggu kritik, saran, dan masukan Anda. Supaya Coki Sitohang dan tim, terutama mereka yang ada di balik layar, bisa terus berkembang untuk melayani Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat.
Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.